Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Rahma Amanda, mahasiswi semester 1 kelas D1 dengan NIM 253011334 Prodi PJJ Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulang terkait materi pada pertemuan ke-6 kemarin, yaitu tentang muhkam dan mutasyabih. Kata muhkam secara etimologis berasal dari kata hakama dengan makna mana'a, yaitu melarang dengan tujuan kebaikan. Secara filosofis, kata itu dapat mencegah pemiliknya dari hal-hal yang tidak pantas, dan juga kata al-hukum yang berarti memisahkan antara dua hal. Menurut Mana Al-Katan, seluruh ayat Al-Quran merupakan muhkam, dalam arti seluruh ayat-ayat Al-Quran itu kokoh, fasih, indah, dan jelas, membedakan antara hak dan batil, dan antara yang benar dan dusta. Inilah yang dimaksud dengan al-hikam al-am atau muhkam dalam arti umum. Adapun kata mutasyabih secara etimologis berasal dari kata syabaha asyishibu asyabahu asyibihu yang berarti keserupaan atau kemiripan. Misalnya dari segi warna, rasa, keadilan, dan juga kezaliman. Adapun muhkam dan mutasyabih secara terminologis, terdapat banyak perbedaan pendapat para ulama di dalamnya. Di antaranya Az-Zarqani dan Asy-Syuyuti yang mengungkapkan bahwa muhkam merupakan ayat yang dapat diketahui maksudnya baik secara tekstual maupun melalui takwil. Sedang mutasyabih ialah ayat yang hanya diketahui Allah maksudnya, seperti terjadinya hari kiamat, munculnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah di permulaan surat. Kemudian, ayat-ayat muhkam dapat berdiri sendiri, sedang ayat-ayat mutasyabih tidak dapat diketahui maknanya, kecuali dengan bantuan ayat yang lain. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Subhi As-Sholih. Menurutnya, muhkam adalah ayat-ayat yang bermakna jelas, sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat yang bermakna tidak jelas. Dan untuk memastikan maksudnya, tidak dikemukakan dalil yang jelas. Sedangkan menurut Al-Qaradawi, yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat yang jelas dengan sendirinya, menunjukkan pada maknanya dengan terang, dan tidak memperlihatkan kesamaran baik dari segi lafal ataupun dari segi makna. Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut tadi, dapat diambil benang merah bahwa yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat-ayat yang dapat dipahami makna dan maksudnya secara tegas. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang pemahamannya membutuhkan penjelasan ayat-ayat yang lain atau membutuhkan penakwilan di dalamnya. Selanjutnya, pendapat ulama tentang muhkam dan mutasyabih. Permasalahan muhkam dan mutasyabih telah memunculkan banyak pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai ayat ke-7 dari surat Al-Imran. Dalam surat tersebut memunculkan 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran mengandung muhkam dan mutasyabih. Pendapat pertama ini mengacu kepada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan istilah muhkam dan mutasyabih. Hal ini secara jelas mengungkapkan pola muhkam dan mutasyabih yang terkandung kepada ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, seluruh ayat Al-Quran bersifat muhkam. Pendapat ini didasari oleh firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dalam ayat tersebut,
memuat asumsi dapat bahwa ayat-ayat Al-Quran seluruhnya muhkam. Menurut Mana Al-Katan, inilah yang dimaksud dengan al-ihkam al-am atau muhkam dalam artian umum. Dalam artian kata-kata, pada setiap ayatnya kokoh, fasih, dan dapat membedakan antara yang hak dan batil dan antara yang benar dan dusta. Selanjutnya yang ketiga, seluruh ayat-ayat Al-Quran bersifat mutasyabih. Dasar dari pendapat ini adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Maksud dari asumsi ini bahwa Al-Quran pada sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagian membenarkan sebagian yang lain, serta sesuai pula maknanya. Selanjutnya, aspek-aspek tasyabuh dalam Al-Quran. Yang pertama, tasyabuh yang terdapat pada lafal ayat. Salah satu sebab terjadinya tasyabuh adalah penggunaan kosakata atau mufradat yang dalam beberapa ayat Al-Quran tidak umum digunakan oleh orang Arab dan terdengar asing di telinga mereka. Yang kedua, tasyabuh yang terdapat pada makna ayat. Salah satu sebab terjadinya mutasyabih pada ayat Al-Quran adalah karena terdapat kesamaran pada makna ayat. Misalnya, makna sifat-sifat Allah, keadaan hari kiamat, hal-hal gaib, surga, neraka, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tasyabuh yang terdapat pada lafal dan makna ayat. Selanjutnya, ada hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Yang pertama, dengan adanya ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran dapat memberikan rahmat bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Kedua, adanya ayat-ayat muhkam dapat memberikan manusia dapat motivasi dan dorongan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, pemaknaan yang terkandung di dalam ayat-ayat muhkam sangat jelas, baik dari segi makna dan lafal, sehingga manusia tidak membutuhkan penakwilan terhadap ayat tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.